Sekitar 2 tahun yang lalu, 1% pernah ngerilis sebuah video investigasi yang ngebongkar industri pornografi. Di video itu kita ngebahas tentang sisi gelap industri dan juga dampak psikologis dari konten-konten pornografi. Fast forward ke 2025, kita nemuin satu fenomena baru. Dia ada di mana-mana, tapi seringnya bikin kita nggak sadar. Namanya adalah soft porn. Soft porn adalah konten komersial, mau itu film, foto, atau video, yang punya elemen erotis atau pornografis, tapi dibuat nggak terlalu gamblang. Tujuannya sama, tetap buat sexually arousing, bikin hasrat kita itu naik ya. Tapi didesain sedemikian rupa biar lolos dari regulasi sensor atau aturan yang sangat ketat. Contohnya ada di mana-mana, misalnya dari gaya fashion yang terbuka di acara-acara gala atau acara-acara yang mewah. Ada juga musisi yang buka baju di atas panggung, sampai ke influencer kripto yang bajunya seksi-seksi. Sebenarnya sih ini umum ya di industri kripto, karena kan kripto emang industri yang mayoritasnya tuh laki-laki. Cuma ya emang jadi makin banyak aja gitu sekarang influencer kripto yang bajunya semakin terbuka. Menariknya, market konten dewasa ini terus meningkat setiap tahunnya, bahkan diprediksi naik berkali-kali lipat. Dari 60,5 miliar US dollar di tahun 2024 bisa naik sampai ke 201 miliar US dollar di tahun 2032. Nah pertanyaannya, kenapa makin banyak orang yang pakai strategi ini? Ini tuh asalnya dari mana sih? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua? Welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas soft porn. Enjoy! Pertanyaan pertama, dari mana asalnya soft porn ini? Nah, kenapa tontonan kita yang tadinya aman, tiba-tiba bisa jadi kayak sekarang? Kategori soft porn ini lahir bukan dari dorongan seni. Dia lahir sebagai strategi pasar. Dulu, di era pertengahan abad ke-20, sensor film di Amerika itu ketat banget. Dan ini disebut sebagai Hays Code. Aturannya tuh kaku, nggak boleh ada nudity, nggak boleh ada adegan sugestif, bahkan ciuman yang terlalu nafsu aja itu dilarang. Nah, dari sinilah soft porn itu lahir. Dia adalah produk yang sengaja didesain buat mengakali aturan. Misalnya ada filmmaker yang nampilin nudity tapi ditutup gitu ya pakai tirai. Atau misalnya ada yang nampilin adegan mesra tapi nggak terlalu eksplisit gitu, nggak taruh gamblang. Nah ini bikin dia lolos dari sensor dan bisa tayang di bioskop dengan rating R. Soft porn ini sebenarnya mengalami dua revolusi besar yang bikin akhirnya industrinya tuh besar kayak sekarang. Revolusi pertama adalah pergeseran model bisnis. Selama puluhan tahun, dari tahun 1950 sampai 1970-an, TV itu adalah media yang paling bersih dari konten-konten pornografi. TV itu sopan banget, karena ya mereka itu mengandalkan bisnis model yang bergantung sama iklan. Ibaratnya para pengiklan ini kan bayar TV buat mempromosikan produknya. Nah dan mereka nggak pengen produknya ini terasosiasi sama konten-konten pornografi. Jadi makanya TV itu harus bersih. TV itu harus sopan, karena kalau nggak sopan, nggak ada brand yang mau beriklan di TV. Nah lalu, datang HBO dengan model bisnis yang baru, yaitu subscription driven. Yang awalnya tuh kita nonton TV bisa gratis, tapi sekarang kita bisa nonton TV tanpa iklan, cuma harus bayar biaya bulanan. Dan tiba-tiba, konten dewasa, konten kekerasan, bahkan seksualitas, itu bukan lagi dipandang sebagai aib yang harus dihindari. Sebaliknya, itu jadi jualan utama yang dipakai buat menarik pelanggan. Itulah kenapa konten-konten serial kayak 365 Days yang tujuannya buat ngasih lihat hubungan seksual, itu bisa makin banyak di Netflix dan berbagai streaming platform lainnya. Revolusi bisnis ini kemudian dipercepat gila-gilaan sama revolusi kedua, yaitu digitalisasi. Pertama, ada teknologi VCR di tahun 80-an yang memungkinkan tayangan bioskop di publik itu bisa pindah dan ditonton di ruang pribadi kayak kamar misalnya. Yang kedua itu MTV yang datang tapi dia nggak ngejual film, dia ngejual lifestyle dan seksualitas itu jadi brand yang dikonsumsi anak muda. Dan ketiga, internet datang menghancurkan semua penjaga gerbang moral yang tradisional, mulai dari studio, stasiun TV sampai lembaga sensor. Algoritma Netflix, YouTube, TikTok atau Instagram itu nggak punya moral dan misi mereka itu cuma satu, yaitu engagement. Gimana caranya mereka tuh nahan mata kita buat selama mungkin di platform itu. Dan coba tebak, konten apa yang paling jago nahan perhatian manusia?
Yes, konten yang provokatif, baru, kontroversial, dan juga ada soft porn-nya. Bahkan di Netflix sudah banyak banget ya film-film semi dengan tema dewasa. Di Indo juga udah mulai muncul beberapa. Di platform kayak Viva Max di Filipina juga udah banyak. Lo bisa coba search sendiri juga ya contoh-contoh lainnya, karena udah banyak banget sekarang di internet. Pertanyaan kedua, kenapa makin banyak yang pakai strategi soft porn? Jawabannya sebenarnya simple, because it's so damn profitable. Itu bikin cuan banget sih soft porn ini. Kita bakal coba bahas 2 studi kasus yang bisa ngejelasin kenapa akhirnya soft porn itu bisa menghasilkan banyak cuan. Studi kasus pertama yaitu OnlyFans. Di fiskal 2024, platform ini memproses transaksi senilai 7,22 miliar US dollar atau setara 119 triliun rupiah total pembayaran dari fans ke kreator. Dari angka segitu, OnlyFans berhasil mengambil komisi senilai 20% dan dapat net revenue sekitar 1,41 miliar US dollar. Nah selain itu, orang-orang yang jadi kreator di OnlyFans itu cuan banget. Total, OnlyFans itu membayar 5,8 miliar US dollar ke kreatornya. Tapi uang itu nggak dibagi rata. 1% kreator teratas itu dapat 33% ya dari semua pendapatan, dan 10% kreator atas itu mengambil 73% pendapatan. Salah satu contohnya adalah influencer OnlyFans yang namanya adalah Sophie Rain. Di tahun pertamanya, dia klaim dapat 43,4 juta US dollar. Sampai September 2025, total pendapatannya itu dikabarkan tembus 85,4 juta US dollar. Dan manajemennya ngeproyeksiin dia bisa tembus 110 juta US dollar di akhir 2025 ini. Yang menarik dari kasus Sophie Rain ini adalah model bisnisnya. Dia nggak punya kolaborasi dengan brand besar kayak Chanel atau Dior. Model bisnisnya itu 100% direct to consumer. Dia ngejual personal brandingnya langsung ke fans. Setelah duitnya terkumpul banyak, dia pakai duit itu buat donasi amal. Dia donasi 1 juta dolar ke Team Water, program amalnya MrBeast, dan berbagai donasi-donasi lainnya. Dan donasi ini bikin banyak fans yang berpikir kalau oh nggak apa-apa deh gue bayar Sophie Rain ini di OnlyFans karena uangnya dipakai buat donasi. Jadi ini semacam justifikasi ya buat membenarkan konten-konten soft porn dengan dalih kalau uang yang dikumpulkan itu dikasih ke donasi. Dan yang lebih gokilnya lagi adalah perusahaan OnlyFans ini berhasil generate 115 triliun dalam 1 tahun hanya dengan 46 karyawan doang. Kalau kita bandingin sama perusahaan lain, OnlyFans itu jauh mengungguli Nvidia, Apple, atau Meta dari sisi efisiensi. Lo juga bisa coba lihat ya di layar. Perbandingannya tuh berpuluh-puluh kali lipat gitu OnlyFans dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sekarang kita masuk ke studi kasus kedua, yaitu K-pop crossover ke mainstream. Kalau OnlyFans adalah mesin di jalur khusus, K-pop adalah bukti gimana mesin ini crossover dan menguasai mainstream. Soft porn sebenarnya tuh udah jadi salah satu strategi inti dari bisnis K-pop. Di pasar K-pop yang super jenuh, ada ratusan grup yang debut ya setiap tahun. Konsep visual adalah segalanya. Dan konsep yang ada unsur seksual, yang sering disebut sebagai girl crush, terbukti paling laku di pasar. Konsep soft porn ini dipakai buat 2 hal. Yang pertama adalah album fisik. Di era digital, K-pop itu masih jualan CD sebenarnya. Tapi fans itu beli CD bukan buat dengerin musiknya. Mereka itu beli karena albumnya itu sebagai collectible item, yang isinya itu adalah photobook dan photocard dari idola mereka. Konsep visual yang seksual secara langsung meningkatkan nilai koleksi dari photocard ini dan bikin fans itu mau ya beli puluhan album cuma buat ngumpulin semua fotonya. Dan yang kedua adalah endorsement luxury brand. Ini adalah puncak kesuksesannya. Grup seperti Blackpink menggunakan citra high fashion seksual mereka untuk jadi brand ambassador global dari brand paling mewah di dunia. Misalnya Jennie untuk Chanel, Jisoo untuk Dior, Rose untuk YSL dan Tiffany, dan Lisa untuk Celine dan Bulgari. Estetika seksual mereka menjadi jembatan yang sempurna bagi brand mewah ini untuk nyambung ke pasar anak muda global. Contohnya ada The Jennie Effect, riset MIV, Media Impact Value, mengukur berapa nilai exposure media yang dihasilkan seorang public figure kayak Jennie ini. Nah hasilnya, satu kemunculan Jennie di fashion show Chanel itu nilainya bisa sampai 3,6 juta US dollar. Kampanye Coco Crush Chanel bersama Jennie itu nilainya juga bisa sampai 1,7 juta US dollar. Dan kolaborasinya dengan Calvin Klein yang estetikanya itu sangat seksual, dilaporkan bikin website Calvin Klein itu crash saking banyaknya traffic yang dihasilkan sama kolaborasi Jennie ini. Jadi kita bisa lihat ya, seksualitas ketika dikemas dengan tepat dalam tanda kutip punya nilai ekonomi yang sangat spesifik dan bisa dikalkulasi.
Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Nah sekarang pertanyaan terakhir, apa dampaknya soft porn ini buat kita semua? Dampak pertama, pornification. Ini adalah proses di mana estetika, gaya, dan skenario dari industri seks diserap mentah-mentah ke dalam budaya mainstream. Akibatnya, batas antara video klip, iklan parfum, dan konten pornografi itu jadi super tipis, bahkan kabur. Standar kita pun bergeser ya. Apa yang 30 tahun lalu dianggap sebagai hardcore, sekarang mungkin cuma dianggap biasa aja atau masuk ke kategori softcore di serial Netflix. Dampak kedua, level makro. Paparan konstan ini akhirnya menanamkan fantasi seksual di kepala kita, yang sayangnya seringkali negatif dan juga nggak realistis. Jadi jangan heran ya kalau angka nikah itu makin dikit dan orang cerai bakal tetap banyak, karena standar dalam relationship dunia bakal makin tinggi dengan berbagai ekspektasi tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipenuhi si cewek maupun si cowok. Dampak ketiga, di level individu. Paparan konstan terhadap gambaran tubuh yang sempurna dari media dan medsos punya korelasi langsung dengan body dissatisfaction, yaitu kita nggak puas ya sama badan kita sendiri, anxiety atau kecemasan, dan juga depresi. Dan ini tuh memicu self-objectification, di mana kita jadi terbiasa melihat diri sendiri sebagai objek yang harus dinilai dari penampilannya. Dan ini nggak cuma berlaku buat perempuan, laki-laki juga kena paparan standar tubuh ideal yang harus lean atau berotot, yang juga jadi terbukti meningkatkan depresi dan juga ketidakpuasan sama diri sendiri. Selain itu, konten-konten soft porn juga bikin otak kita terbiasa sama stimulus seksual yang super intens, yang akibatnya bikin seks di dunia nyata itu terasa kurang nendang dan bikin respon fisik kita juga menurun. Bahkan lebih parahnya lagi, anak-anak muda usia 8-9 tahun sekarang udah terekspos konten yang eksplisit, dan paparan sedini ini memprediksi kemungkinan problematik pornography use atau kecanduan di masa dewasanya. By the way, kita juga punya ya psikotes PMO buat lo yang merasa ada gejala kecanduan pornografi dan masturbasi. Buat lo yang tertarik, langsung aja cek di website kita 1%.net atau cek di link description box. Udah gue taruh ya linknya di sana. At the end of the day, apa yang kita lihat di layar setiap hari itu adalah produk akhir yang udah dikalkulasi. Produk dari mesin ekonomi multi-miliar dolar yang sangat efisien. Mesin yang didesain untuk satu hal, memonetisasi hasrat, atensi, dan rasa insecure kita. Gimana menurut lo? Apakah ada pendapat lain soal isu ini? Coba sampein pendapat lo di kolom komentar ya. Buat lo yang penasaran gimana sama industri pornografinya, lo bisa cek video kita yang ini ya, sebelah kiri. Atau lo juga bisa cek video rekomendasi kita yang ada di sebelah kanan. That's all for this video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa buat bahagia dan jangan lupa buat hidup seutuhnya. Thanks.